Film action bergaya koboi ini dirilis pada tahun 1993. Cerita dimulai dengan adegan saat sepasang pengantin sedang berjalan keluar dari pintu gereja. Saat keluar mereka dihadang oleh sekelompok koboi yang dipimpin oleh Curly Bill dan mereka menuduh pengantin pria telah membunuh salah satu anggota kelompoknya. Tanpa basa-basi kelompok Bill mulai menembak dan membuat kekacauan. Saat itu datanglah seorang anggota dari kelompok Bill yang bernama Johnny Ringo. Dia merupakan seorang pembunuh berdarah dingin dan konon katanya Ringo tidak pernah tersenyum. Setelah itu Bill membunuh mempelai pria dan kemudian anggotanya membawa mempelai wanita untuk masuk ke dalam gereja. Bill kemudian menyantap sajian pesta pernikahan yang baru saja ia kacaukan. Saat tengah menyantap sajian, pastor yang mengurus pernikahan tersebut keluar dan marah-marah kepada Bill. Tanpa peringatan, Ringo yang merasa terganggu langsung menembak kepala pastor tersebut. Kejadian itu disambut dengan tawa riang anggota kelompok Bill lainnya. Inilah gambaran kacaunya kondisi Amerika pada tahun 1879 setelah Perang Saudara. Di sisi lain, seorang pria berwajah garang dan berkumis tebal tampak tiba di sebuah stasiun. Dialah Wyatt Earp, mantan sheriff yang sangat disegani karena ketegasannya dalam menegakkan hukum dan kehandalannya dalam menggunakan senjata api. Dia tidak datang sendirian, melainkan bersama kakak dan adiknya, yaitu Virgil dan Morgan Earp. Awalnya mereka datang ke kota Tombstone untuk menikmati masa pensiun mereka. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat judi, di mana seorang penjudi kelas kakap bernama Doc Holliday terlihat tengah berjudi di tempat itu. Namun karena terlalu banyak menang, banyak lawan dari Doc merasa dirugikan dan berusaha untuk membunuhnya. Tetapi Doc dengan mudahnya mengalahkan lawannya tersebut dan membunuhnya. Terlihat Wyatt disambut oleh John Behan yang menawarkan sebuah rumah sewa untuk mereka tinggali. Tawaran itu kemudian diterima dengan senang hati oleh Wyatt. Di sini Wyatt juga bertemu dengan Fred White yang merupakan seorang marshal yang bertugas di Tombstone. Saat itu Fred menjelaskan tentang kekejaman kelompok Bill yang terkenal dengan nama The Cowboys. Mereka lalu menuju ke Oriental Bar yang selalu penuh dengan kekerasan di dalamnya. Bar yang selalu ramai itu terlihat sangat sepi saat itu. Ternyata sepinya bar tersebut disebabkan oleh seorang bandar judi bernama Johnny Taylor sedang berada di tempat itu. Johnny kerap kali menyebabkan kerusuhan setiap berada di bar tersebut. Ini membuat para pelanggan enggan datang di bar tersebut setiap ada Johnny. Di sini Wyatt merasa terpancing untuk menegakkan hukum. Dia kemudian mengintimidasi Taylor dan mengusirnya dari bar tersebut. Hal ini ternyata menyebabkan dendam di hati Taylor. Ia kemudian kembali dengan membawa senapan laras panjang dan hendak membunuh Wyatt. Tetapi Doc kemudian menghentikannya. Saat itulah nyali Taylor langsung ciut ketika tahu bahwa yang ingin ia bunuh ternyata adalah Wyatt sang mantan sheriff. Terlebih juga di sana ada Doc Holliday yang memiliki keahlian menembak yang sangat gila. Johnny Tyler! You mad? What, Earp? Business. Didn't you always say that gambling's an honest trade? Setelah itu para jagoan tembak ini kemudian berbincang-bincang dengan Sheriff Behan. Saat tengah berbincang terdengar sebuah tembakan yang berasal dari belakang mereka. Ternyata telah terjadi sebuah duel di sana. Wyatt mengenal penembaknya, yaitu Johnson dan Creek. Doc? I know him. It's Creek Johnson. Kejadian duel itu berakhir ketika Marshal Fried menyita senjata Johnson dan Creek.
Malam harinya Earp bersaudara menonton sebuah pertunjukan di sebuah gedung opera bersama Doc dan wali kota. Pertunjukan itu kemudian dikacaukan oleh anggota The Cowboys. Setelah pertunjukan selesai, bintang utama kemudian membuka topengnya dan terungkaplah bahwa ia adalah seorang wanita cantik bernama Josephine Marcus. Setelah itu mereka pergi ke Oriental Bar dan mendapati Josephine tengah menjadi pusat perhatian di sana. Josephine bahkan mengajak Wyatt untuk berdansa, tetapi Wyatt tidak menerimanya. Setelah itu Wyatt bertemu dengan Bill dan anggotanya. Mereka kemudian mengolok-olok Wyatt, namun Wyatt menanggapinya dengan santai. Situasi justru menjadi menegangkan ketika Doc beradu mental dengan Ringo. Keesokan harinya Wyatt berkuda di pinggir kota dan bertemu dengan Josephine. Mereka berkenalan, lalu berkuda bersama-sama. Malam harinya terjadi kekacauan saat Bill mengamuk karena mabuk. Sayangnya Sheriff Behan justru hanya mengandalkan Fred White yang kemudian terkapar setelah menerima tembakan dari Bill. Melihat hal itu, Wyatt datang dan berhasil melumpuhkan Bill. Tak lama kemudian datanglah para anggota The Cowboys yang ingin membebaskan Bill. Doc, Morgan, dan Virgil lalu datang dan membuat situasi semakin terkendali. Anggota The Cowboys kemudian memutuskan untuk mundur meninggalkan Bill. Setelah itu Wyatt membawa Bill untuk diadili. Keesokan harinya Earp bersaudara terlihat tengah bermain biliar. Mereka membahas soal hukuman Bill yang akan dihapus karena alasan yang mengada-ngada. Sistem hukum di sana saat itu memang sedang kacau. Wali kota kemudian datang dan berniat untuk memberikan Earp bersaudara posisi marshal di kota tersebut. Namun saat itu Earp bersaudara menolaknya. Suatu hari Virgil melihat anggota The Cowboys melakukan tembakan di jalanan. Hal itu kemudian membuat Virgil merasa terpanggil untuk menegakkan hukum di sana. Dia akhirnya menerima jabatan marshal. Setelah kejadian itu, sebagai marshal yang baru, Virgil kemudian menempel pengumuman berisi larangan untuk membawa senjata api di kota Tombstone. Malam harinya terjadilah perdebatan antara Wyatt dan Virgil. Wyatt tak menyangka Virgil telah menerima jabatan marshal yang pernah ditolaknya. Wyatt juga melihat ternyata Morgan juga sudah menerima jabatan yang sama dengan Virgil. Wyatt yang marah kemudian meninggalkan mereka dan menaruh senjatanya di sana. Di Oriental Bar, Doc yang sedang menang judi melawan Ike Clanton dituduh berbuat curang dan hampir terjadi kerusuhan. Untungnya hal itu kemudian dihentikan oleh Virgil. Tetapi kemudian Doc tumbang dan Ike ditahan karena tidak mengindahkan larangan membawa senjata. Setelah itu, dua orang koboi menyusul Ike dan Ike dilepaskan oleh Virgil, tetapi senjatanya tidak dikembalikan. Hal ini membuat anggota The Cowboys marah dan mengancam akan menghabisi Earp bersaudara. Tapi hal itu sudah diantisipasi dan Earp bersaudara sudah siap. Bahkan Doc yang sebelumnya tumbang karena TBC tidak ingin melewatkan keseruan ini dan ikut bergabung. Earp bersaudara dan Doc kemudian turun ke jalan dan berhadapan dengan The Cowboys. Setelah bertemu dengan The Cowboys, Virgil kemudian langsung berkata akan menyita semua senjata mereka. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Banyak anggota The Cowboys yang tewas. Karena kejadian itu, Sheriff Behan mengatakan akan menahan Earp bersaudara, namun Wyatt menolak penangkapan itu. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi sangat mencekam. Ringo berusaha menyulut pertengkaran dengan Earp bersaudara. Namun Wyatt tidak meladeninya. Sementara Doc berusaha memprovokasi Ringo yang sedang kesal
karena diabaikan oleh Wyatt. Namun saat Ringo akan mengejar Doc, ia kemudian dihentikan oleh Bill. Malam harinya Virgil diserang dan terkena tembakan. Sementara itu Morgan juga ikut tertembak di Oriental Bar dan tewas di sana setelah berusaha ditolong oleh Wyatt. Earp bersaudara memutuskan untuk meninggalkan Tombstone. Saat di perjalanan mereka dihadang oleh Bill dan Ringo yang tidak berencana untuk melepaskan mereka. Di stasiun Wyatt berhadapan dengan anak buah Bill yaitu Stewell dan berhasil mengalahkannya. Tak disangka Wyatt kemudian kembali lagi ke Tombstone untuk membalas dendam. Kali ini dengan lencana marsal di dadanya. Wyatt menyatakan bahwa balas dendamnya kali ini adalah legal. Ia mulai membantai semua anggota The Cowboys yang ditandai dengan selendang merah di pinggang mereka sebagai tanda keanggotaan. Terjadilah baku tembak yang sangat sengit. Bill yang merasa menang jumlah menjadi sombong dan berduel secara terbuka melawan Wyatt. Namun ternyata pelurunya habis dan ia tewas setelah dihujani tembakan oleh Wyatt. Hey, Wyatt! How the hell are you? Oh! 30 of them. Setelah agak tenang, seorang utusan The Cowboys menyampaikan pesan untuk Wyatt agar berduel dengan Ringo. Tentu saja Wyatt menerima tantangan itu walaupun ia sedikit ragu. Ketika tiba waktu duel, Ringo menunggu Wyatt. Namun betapa kagetnya ia ketika yang datang bukanlah Wyatt, melainkan Doc Holliday. Ringo tampak sedikit gentar, terutama ketika Doc menunjukkan lencana marsal yang dipinjamkan kepadanya oleh Wyatt. Ringo akhirnya tewas terbunuh oleh Doc. Setelah kematian Ringo, seluruh anggota The Cowboys diburu habis-habisan. Adegan kemudian beralih ke sebuah rumah sanatorium, di mana di situ Doc sedang dirawat. Wyatt yang menjenguknya kemudian memberikan sebuah buku. Doc kemudian meminta Wyatt untuk mencari Josephine. Sebenarnya ini hanyalah akal-akalan Doc agar Wyatt tidak melihatnya mati tak lama setelah itu. Wyatt kemudian mencari Josephine yang baru saja menyelesaikan pertunjukannya di Denver. Mereka kemudian bertemu dan akhirnya menjalani kehidupan berdua dengan bahagia. What should we do first? What you want. Series of adventures. Up or down, thin or flush.